A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berlimpah kasih sayangnya selalu kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Allah menciptakan segala sesuatunya selalu berpasangan. Ada tua, ada muda. Ada dekat, ada jauh. Maka wajar saja bila Allah menghadirkan kesedihan dalam hidup kita sebagai pelengkap kebahagiaan. Kalau doa-doa kita itu terwujud, maka kita akan lupa caranya bersujud. Ya. Sedih itu manusiawi. Ya, orang yang beriman atau tidak beriman pun akan merasakannya. Termasuk juga para nabi dan para rasul. Juga kepada tabi'in dan umatnya. Kita selaku umatnya. Materi yang saya bahas pada siang hari ini yaitu la tahzan, jangan bersedih, isi ruang hati dengan kebahagiaan. Bisa jadi hari ini, detik ini, ya jamaah culture semua sedang dirundung kesedihan. Sedih karena nilainya anjlok, dolarnya rupiah makin turun, cobaan dari penyakit yang sudah sembuh atau yang belum sembuh, kehilangan sesuatu yang kita cintai, maupun berupa kekurangan harta. Enggak gablek duit, sedih ya? Ya, enggak gablek duit juga bikin sedih. Tapi jangan sampai kesedihan ini kita renungi sehingga menguasai pikiran dan hati kita. Mari kita sisakan ruang hati kita dengan kebahagiaan. Nah, kita belajar dari para pendahulu. Ketika Allah menguji hidupnya dengan segala hal-hal yang tidak diinginkan. Para kekasih Allah diuji dengan sebagian musibah yang mungkin teramat berat. Ya, tak terkecuali kepada baginda kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahun ke-10 kenabian, Rasulullah teramat berduka. Tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Karena pada tahun yang sama, dua sosok yang sangat Rasulullah cintai dan hormati, yaitu pamannya. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib dan istri tercintanya, istri Khadijah bin Khuwailid, meninggal dunia. Sebagaimana kita tahu bahwasanya keduanya sangat teramat mendukung dakwah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW makin sedih lantaran tidak bisa. Bahkan ketika meninggalnya sang paman Abu Thalib ini sampai akhir hayatnya belum mengucapkan kalimat syahadat sampai akhir hidupnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad berada di samping sang paman, ketika itu Abu Thalib sedang sakaratul maut, Nabi Muhammad berkata, "Ayyi ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai paman, my uncle, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini akan aku bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai pada ketika napasnya sudah dicabut, Abu Thalib tidak mengatakan apa-apa, karena tetap berpegang teguh atas ajaran nenek moyang dia atau nyembah berhala.
Setelah pamannya meninggal, disambung lagi dengan meninggalnya Siti Khadijah yang berusia 65 tahun. Sebelum ajal memanggilnya, Khadijah kerap meminta maaf kepada Rasulullah akan kesalahannya sebagai istri dalam berbakti kepada suaminya. Hingga akhirnya Khadijah tutup usia di pangkuan Rasulullah SAW. Lewat Fatimah sang putri, Khadijah pernah meminta sorban Rasulullah yang biasa dikenakan saat menerima wahyu sebagai kain kafannya. Khadijah, beliau mendampingi Nabi dengan ketulusan, dengan keikhlasannya. Khadijah melayani beliau dan memberikan segala apa yang dimilikinya. Sampai Nabi jatuh cinta pada Khadijah dengan cinta yang tidak ada duanya. Kata Nabi, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguh aku telah mendapatkan rezeki berupa cintanya. Ya, perjuangan Khadijah yang menemani Rasulullah ketika berdakwah. Ya. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan susahan, kekurangan harta, maka support sistemnya adalah Khadijah. Yang memberikan harta adalah Khadijah. Bahkan nggak cuma harta, tahta, ya, harta, tahta, wanita itu Rasulullah dapatkan ya ketika menikah dengan Siti Khadijah. Nah, nggak sampai situ. Rasulullah dirundung dalam kesedihan. Ketika Nabi Muhammad hijrah menuju kota Taif, sedang melakukan misi berdakwah ke kota Taif, bukan sambutan yang diterima. Yang ada disuruh penolakan dari masyarakat. Anak kecilnya, dewasanya, tuanya pada membenci Rasulullah SAW. Bahkan ada yang tega melempari Rasulullah dengan secara brutal, dengan batu, dengan pasir, dengan kerikil, dengan kotoran. Sementara itu Zaid bin Harisah, sahabat yang melindungi Rasulullah, badannya terluka parah. Namun ketika Rasulullah merasa dalam situasi bersedih, ya, cara Rasulullah menghibur dirinya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah SAW membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran ini didengar juga oleh golongan jin. Mereka mendengar dengan seksama, lantaran itulah kemudian mereka beriman dan berbondong-bondong masuk Islam. Demikianlah Allah memberikan hiburan bagi Rasulullah. Meskipun seluruh masyarakat Taif menolak seruan dakwah beliau, tapi ternyata Allah membukakan jalan bagi kalangan jin untuk memenuhi seruannya. Ketika tidak ada manusia yang mengikuti ajaran dan dakwah Rasulullah, Allah izinkan golongan-golongan jin untuk berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadi begitulah, kita jangan bersedih karena mungkin kita tidak berhasil dalam satu amalan,